Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Meira 28. Sebuah kisah yang berjudul Perundungan Meregang Nyawaku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku akui, aku dan kita semua yang sudah membuat Arumi meregang nyawanya, jawab Ivan lirik ketakutan. Kedua mata Alan membola, jantungnya berdegup tidak karuan seolah ia tidak ingin disalahkan. Tidak, Arumi mati bukan karena kita. Dia mati karena ulahnya sendiri yang jatuh dari balkon lantai 2 villa. Jadi Arumi meninggal di sana? Tanya Ibu Iyam tidak percaya dengan pernyataan putranya dan temannya. Iya Bu, Ivan yang mengajak kami untuk merundung Arumi. Tidak, bukan aku. Apa? Jelas kami hanya ingin bermain-main dengannya dan sedikit memberikannya pelajaran. Tapi kamu meminta kami menyeretnya dan kemudian... Berhenti Alan, jangan kau lanjutkan. Tidak, lanjutkan semua pernyataan itu, ujar Abah Joko dengan memegangi dadanya yang nampak sesak. Tapi ia ingin mengetahui kejadian yang sebenarnya. Katakan Alan. Kami menyiksanya, memperkosanya, teriak Alan sambil memejamkan wajahnya. Jantungnya berdegup kencang, kakinya gemetar sampai ia tersungkur lemas untuk menyatakan hal yang sebenarnya. Ia pun menangis dan menyesal, tapi ia tidak ingin terus dihantui. Tawa Arumi menggema membuat Ivan dan Alan mendelik ke arah langit-langit. Plak! Tamparan kuat mendarat di pipi Alan. Ibu Iyam begitu geram mendengar pernyataan tingkah keji putranya. Anak brengsek kamu Lan. Apakah pernah kamu ibu ajarkan untuk berbuat seperti itu? Pekik Ibu Iyam dan Alan menangis bersujud pada sang ibu meminta ampunan. Ibu Ninda masih menangis tergugu mengepal kedua tangannya sambil duduk di sebelah Ivan. Pak Bagas memijat pelipis alisnya ingin memberikan pelajaran pada putranya, tapi melihat kondisi Ivan sudah nampak menjijikan. Abah Joko dan Aida begitu tercengang mendengar pernyataan Ivan. Tapi Abah Joko merasa sedikit lega, tahu siapa pembunuh putrinya. Teriak Ivan lagi yang membuat semua pandangan mengarah kembali ke Ivan lagi. Belatung, hewan lainnya begitu banyak dan merayapi tangan Ivan sampai sudah sampai di siku tangannya. Semua bergidik ngeri melihat apa yang dialami oleh Ivan, kecuali Abah Joko. Mungkin ini balasan dari Arumi, ujar Abah Joko. Sakit, teriak Ivan. Tangannya sudah penuh nanah dan hewan melata yang menggerogoti dengan ganas. Alan yang melihat kejadian mengerikan menimpa sahabatnya sampai menelan salivanya karena ia ketakutan. Peluh sudah membanjiri tubuhnya, dia sampai bergidik merinding dan terus menjerit histeris kala ia melihat Arumi tepat berada di sebelah Ivan. Tidak, Arumi, saya sudah mengaku. Tolong jangan hukum aku, teriak Alan yang beringsut mundur kemudian melarikan diri. Pak Bagas dan Ibu Ninda sampai mencarikan dukun untuk membuat luka Ivan sembuh. Dukun itu adalah Mbah Parmin yang pernah dipanggil Nila dan Jalal untuk menyangkal Arumi. Arumi hanya tertawa menyeringnya melihat Mbah Parmin yang juga turun tangan untuk mencegah pembalasannya. Alan terus berlari meninggalkan kerumunan di rumah Ivan. Ia harus menghindari Arumi dan membuatnya tidak membunuh dirinya. Tapi sayangnya kejadian naas malah menimpa Alan lebih dulu. Alan yang melarikan diri membuat Arumi leluasa untuk membalaskan dendamnya. Saat tengah berlari menyusuri jalan setapak yang penuh bebatuan, Alan dihadang oleh sosok Rukmini, nenek penghuni villa tua, di mana mereka merundung Arumi. Alan membelalak, menghentikan langkah kakinya dan tertegun ngeri melihat nenek Rukmini yang membungkuk dengan tongkat yang menyangga tubuhnya. Mau kemana kau anak muda? Tanyanya tanpa menengadahkan pandangannya. Alan menelan salivanya, berjalan mundur dan memutar arah, laju jalannya dan kembali mencari jalan lain.
Ia melihat bayangan Arumi mengejarnya sampai ia berlari terus menengadahkan pandangannya ke atas, melihat Arumi yang melayang terbang mengejarnya. Brak! Alan terpelanting jatuh sehingga tangan dan kakinya terluka karena terkena bebatuan tajam di jalan. Alan tidak putus asa dan terus bangkit berlari meskipun tertatih. Tidak Arumi, saya mohon ampun, rengeknya sambil berlari. Ia ingat bagaimana dirinya menjambak rambut Arumi sampai kepalanya mendongak ke atas dan ditamparnya. Alan sampai menangis dan menyesali perbuatannya. Tapi sudah terlambat, Arumi tidak bisa kembali hidup dan di sisa hidupnya Alan hanyalah penyesalan yang harus nyawa dibalas oleh nyawa. Nafasnya mulai tersengat. Ia menghentikan larinya dan bersandar di sebuah pohon besar, mencari bayangan Arumi yang menurutnya sudah tidak lagi mengejar. Ia mengusap peluh yang basah, kemudian menangis sampai di mana dia bisa melarikan diri. Jaka dan Alip sudah kehilangan nyawanya, begitu dengan Nyela dan Jalal yang tidak ikut membunuh Arumi saja, mati begitu nampak mengenaskan. Mau lari kemana kau Alan? Suara parau itu terdengar lagi membuat jantung Alan seakan terhenti. Ia menoleh ke atas, melihat Arumi sedang bergelantungan di atas pohon dan kemudian terbang menindas tubuhnya. Pergi kau dari atas tubuhku, pekik Alan dengan ngeri karena melihat Arumi yang begitu sangat mengerikan. Hewan melata terus berjatuhan dari wajah dan tubuhnya. Bukankah posisi begini yang kau suka saat bermain denganku Alan? Tawa Arumi menyeringnya yang membuat Alan menjerit ketakutan. Tidak, ampuni saya Arumi, lepaskan saya, biarkan saya tetap hidup. Setelah kau membuat aku seperti ini, kau mau hidup, tidak ada ampun bagimu. Runtuk Arumi yang kemudian menjambak rambut Alan begitu kuat. Teriak Alan. Kedua pipinya ditampar dan kemudian dicakar oleh kuku tajam Arumi. Alan mengingat semua kelakuan yang ia buat pada Arumi. Arumi mencekik leher Alan sampai kedua matanya membola dan menjulurkan lidahnya. Alan kesulitan bicara. Ia mencoba melepaskan diri tapi ia rasa tubuh Arumi yang berada di atasnya sangatlah berat sampai dadanya terasa sesak. Diam dulu Alan, aku mau kita bersenang-senang, ujar Arumi dengan senyuman manis. Mata yang membola sempurna mengeluarkan darah hitam yang baunya sangat busuk. Tidak Arumi. Alan langsung diembaskan, terbanting mengenai batang pohon yang besar. Alan memekik dan segera melarikan diri meskipun tubuhnya sudah tidak kuat menahan rasa sakit. Ia tidak mau mati dan segera pergi meninggalkan Arumi yang masih tertawa. Alan berlari sambil menoleh ke belakang karena takut kalau Arumi mengejarnya. Tanpa ia sadari di hadapannya ada petaka yang menjemputnya. Darah dari perut Alan sampai keluar dan Alan pun memuntahkan darah dari mulutnya. Kala benda tajam Nek Rukmini begitu tepat menusuk perut Alan. Alan mendelik ke depan dan melihat Nek Rukmini sedang menatapnya tersenyum lebar dengan muka yang amat menyeramkan. Kamu menjemput ajalmu sendiri, ujar Nek Rukmini dan Alan langsung terhuyung jatuh terkapar dan meninggal seketika. Ibu Iyam yang mencari kemana putranya melarikan diri begitu nampak cemas. Bagaimana jika Alan akan mengalami hal yang sama dengan Ivan? Alan, di mana kamu nak? Teriak Ibu Iyam mencari putranya. Ia berputar di sekitar jalan, setapak dan perkebunan hingga ia terpaku melihat sosok yang tidak jauh dari pandangannya. Ya Allah! Ia membuka matanya, melihat dua sosok yang begitu mengerikan di dalam hutan di bawah pohon rindang. Alan pun ada di sana dalam keadaan mengenaskan. Ia lebih terpekik melihat putranya yang sudah mengerikan keadaannya. Ya Allah, Alan putraku! Sosok Nek Rukmini dan Arumi tersenyum melihat wanita yang ringkih itu berjalan gontai menghampiri pria yang sudah tidak berdaya. Senyum mengembang di wajah pucat Arumi. Gigi hitamnya nampak mengerikan, namun Iyam tidak memperdulikan itu. Ia hanya fokus menatap pada bagian tubuh Alan. Alan, nak! Disentuhnya tubuh Alan, dingin. Darah dan luka di bagian tubuhnya membuat hati Iyam terasa perih dan pilu. Ya Allah, ampuni dosa anakku. Hati ia menjerit menatap nanar tubuh putranya. Tidak lama terdengar suara tapak kaki menghampiri. Beberapa warga yang ikut mengejar pun terkejut melihat Alan sudah dalam keadaan tidak berdaya. Astagfirullah, sepertinya Alan sudah mati, seru Pak Sapri. Innalillahi. Yang sabar ya Bu Iyam. Iya Bu, mari kita bantu. Ibu Iyam hanya diam, tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Ia nampak syok,
sehingga membuatnya sedikit tidak sadar dan menangis dalam keadaan tatapannya yang kosong. Warga sudah berkumpul kembali di rumah Iam, bahkan Ivan dan keluarganya sudah berada di sana. Abah Joko pun terlihat syok melihat kembalinya Alan dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. "Bah," bisik Aida melihat Alan di bawah beberapa warga. "Dah, benarkah Arumi yang melakukan ini?" "Saya tidak tahu, Bah, tapi sepertinya begitu adanya. Maafkan saya yang sudah pernah menyakitinya, Bah." Joko terdiam. Ia masih sangat terpukul melihat kejadian demi kejadian. Awalnya ia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Namun kini kematian Alan adalah salah satu kenyataan yang tidak bisa ia pungkiri. "Tolong bantu Bu Iam ya, Bu," titah Pak Ojak pada istrinya. Aida hanya menatap nanar, lalu ia menatap Abah dan meminta izin untuk mengikuti Iam ke dalam rumah. Sedangkan Abah ia hanya diam menatap Alan yang hendak dimandikan oleh para warga. Matanya kembali terkejut melihat bagian luka yang ada di tubuh Alan. Semua hampir sama, luka di tubuh para korban semua tidak ada yang berbeda. Hanya saja kematian Alif yang sedikit mengerikan karena seluruh tubuhnya hancur terlindas mobil. Jaka dan Alan selalu ada luka sayatan dan robekan di sana. Hampir sama selalu ada bagian yang akan hancur seperti Alan saat ini. Jatuh dari ketinggian membuat tubuhnya tidak dapat bertahan. Beberapa patahan tulang membuat tubuhnya seakan terpisah. "Bu, saya turut berduka atas kematian Alan," lirik Aida pada Iam. Iam sedikit menggerakkan kepalanya, menatap Aida dengan tatapan kosong. "Saya tidak punya siapa-siapa lagi dah. Suami dan satu-satunya putra saya pun kini sudah pergi," sautnya lesu, pandangannya sendu. "Maafkan anak saya yang bersalah. Dia sudah melakukan kejahatan yang sangat kejam. Saya kecewa, tapi kepergian dia..." "Sabar, Bu. Saya juga tidak tahu kalau kejadian akan seperti ini." Ia seolah merasa bersalah. Andai ia berbaik hati pada Arumi dulu dan tidak selalu merundungnya, mungkin saat ini semua tidak akan terjadi seperti ini. Arumi pun masih ada dan tidak akan semua orang merundung dan menghinanya. Ia sangat menyesal karena selalu membiarkan Arumi menerima hinaan dan bulian dari para teman-temannya. "Bu," suara seseorang membuat keduanya menoleh. Beberapa gadis tengah berdiri menatap sendu pada Aida dan Iam. "Tika, Kia, Aisyah, kami kesini ingin mengucapkan belasungkawa. Ibu yang sabar ya." "Terima kasih. Maafkan putra ibu jika pernah berbuat salah sama kalian." Ketiga gadis itu mengangguk sambil menangis. Mereka memeluk Iam. Kesedihan dan keterkejutan masih begitu terasa. Tidak ada yang menyangka jika Arumi menjadi arwah yang bangkit untuk membalas dendam. Mereka sudah menerima semua yang terjadi pada Alan itu adalah sebuah perbuatannya. Sementara itu di rumah Ivan, ia tidak bisa ikut melayat karena terus menjerit kesakitan, karena luka di tangannya, karena digerogoti binatang seperti belatung, sehingga nanah dan bau busuk menyeruak di tangan Ivan. Bagas dan Ninda yang mendengar kematian Alan semakin ketakutan dengan apa yang akan terjadi kepada putranya. "Bu, ayah, tolong aku tidak ingin begini, sakit sekali, aku tidak mau mati." Bagas dan Ninda sudah berupaya semaksimal mungkin memanggil beberapa dokter untuk mengobati luka Ivan, tapi semuanya tidak mempan. Mulai dari obat dalam, suntik, dan salep, tidak ada reaksi yang bisa mengobati luka Ivan yang makin menyebar. Bahkan tidak hanya itu, bagian kaki dan wajahnya juga seperti terkena luka bakar sehingga Ivan terus menjerit kesakitan. Linu, perih, seperti ditusuk-tusuk, kini sudah terasa menyiksanya. "Potong saja tanganku ini, Bu," teriak Ivan yang tidak kuasa menahan rasa sakit. Ninda dan Bagas saling menatap kebingungan. Jalan satu-satunya agar luka itu hilang memang harus diamputasi. Ninda dan Bagas berencana untuk membawa Ivan ke dokter untuk menanyakan solusi mana yang terbaik untuk penanganan putranya itu. "Ah!" teriak Ivan dengan membolakkan matanya kala bayangan Arumi muncul di atas langit-langit kamarnya. "Mau bagaimanapun, kau tidak akan pernah bisa menghindar untuk menjemput ajalmu, Ivan," ujar Arumi dengan penuh kebencian. "Tidak, berhentilah menggangguku, nyalalah kau dari kehidupanku." Beruntuk Ivan yang mengambil gulingnya untuk memukul bayangan Arumi yang terus mengganggunya. "Ivan, berhenti!" sentak Bagas yang melihat anaknya mengamuk. "Ayah, buatlah bagaimana cara agar Arumi tidak membunuhku ya. Aku takut," rengek Ivan yang kemudian meringuk di tempat tidurnya.
Ivan teriak lagi karena rasa sakit terus menggerogoti tubuhnya secara perlahan. Ivan akhirnya dibawa orang tuanya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan dan benar saja salah satu jalan menghilangkan luka yang ada di tangannya adalah amputasi. Tangannya sudah membengkak dan busuk, bahkan dagingnya bernanah karena dimakan ulat-ulat yang mengerikan. Sehingga terlihat tulang belulang di tangan Ivan. Ivan pun mendapatkan perawatan sebelum dioperasi dan Bagas juga Ninda membiarkan Ivan tenang di ruang perawatan. Ivan, suara Paro itu terdengar yang membuat Ivan membuka matanya dan mendelik ke atas langit-langit tempat tidurnya. Wajah Arumi yang menyeramkan itu terlihat lagi membuat Ivan yang sedang dalam kondisi diinfus dan diuap pun mengamuk tapi tidak bisa bergerak. Tubuh Ivan dicakar-cakar dengan kuku Arumi yang memanjang sehingga Ivan mengerang kesakitan. Bu, ayah. Tidak ada siapapun di ruangan itu sehingga Ivan memilih untuk melepas uap dan jarum infusnya dan kemudian segera melarikan diri. Bagian perut dan dadanya sudah terluka karena cakaran tajam Arumi membuat Ivan berlari tertatih di koridor rumah sakit. Suasana seakan sepi dan hening. Ivan berteriak minta tolong pun tidak ada petugas rumah sakit yang keluar menolongnya sehingga Ivan terus berlari menyelamatkan dirinya. Ivan menyapu sekeliling yang gelap, tubuhnya gemetar mendengar suara yang mengganggu, rasa takut dan sakit di tangan menjadi satu. Ibu, ayah. Lirihnya terseduh. Ia menangis ketakutan karena di sana dirinya hanya seorang diri. Suara tangis seorang kembali membuat pandangannya berputar. Ia melihat kesunyian di rumah sakit yang besar itu. Pikirannya berkelana, memikirkan kemanakah semua orang di rumah sakit. Kenapa ia tidak sama sekali melihat orang-orang yang ia lihat saat pertama kali masuk. Kenapa rumah sakitnya terlihat sepi? Kemana suster dan para dokter? Ibu dan ayah juga menghilang. Apakah mereka meninggalkanku? Ujar Ivan seraya berjalan menyusuri lorong koridor rumah sakit. Lampu seakan mati di mana-mana, hanya lampu berwarna kuning di dinding yang menyala. Itu pun lampu penyangka agar tidak terlalu gelap. Ivan terdiam, samar telinganya mendengar suara yang tengah diseret. Tidak lama penciumannya mencium aroma tidak sedap. Bau anyir dan busuk kian menyengat. Bahkan bau tidak sedap itu kian pekat dan menusuk hidungnya. Bu, kalian di mana? Suster, dokter. Di sini. Kami di sini. Ivan menoleh pada suara yang tiba-tiba terdengar di belakangnya. Ibu? Ivan tersenyum melihat Ninda berdiri di lorong koridor. Perlahan ia berjalan meski dengan satu tangan yang terus ia pegangi karena luka yang masih terasa perih. Ivan memeluk ibunya. Ia menangis berharap Ninda tidak meninggalkannya sendiri. Ia memeluk erat Ninda, namun pelukan itu sangat berbeda. Ivan merasakan tubuh Ninda yang begitu dingin, wajahnya pucat dan... Ibu kenapa? Sakit? Ninda menatapnya datar, pandangannya kosong, lalu ia tersenyum pada Ivan dan menunjukkan giginya yang menghitam. Ibu? Ivan, kau harus bertanggung jawab. Kau sudah membuatku jatuh dari villa. Kau harus bertanggung jawab karena sudah membuatku mati. Ivan membulatkan matanya. Ia baru sadar jika yang ada di hadapannya bukanlah Ninda, melainkan Arumi. Tidak, Arumi, ampuni aku. Tolong jangan siksa aku, Arumi. Apa kau tidak salah bicara, Ivan? Bukankah kamu yang menyiksaku? Kamu yang selalu menyakiti aku. Kamu yang sudah membuatku jatuh dan mati. Tugas Arumi dengan nada bicaranya yang sangat khas kala ia masih menjadi manusia. Suara lembut dan sangat polos itu membuat pandangan Ivan seketika berkabur. Ia ingat betul, itu adalah nada bicara Arumi yang dimana saat ia mengganggunya. Ivan, Arumi tidak jahat, Arumi tidak gila. Kenapa kamu jahat sama Arumi, Ivan? Timbal Arumi sendu. Ivan menggeleng, lidahnya keluh, mulutnya seakan terkunci dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Katakan Ivan, katakan, apa kesalahanku hingga kau menyiksa dan menyakiti aku? Kau sudah menodai aku, Ivan, dan sekarang kau harus mendapatkan balasan. Pekik Arumi dengan suara melengking. Wajahnya berubah menjadi sangat mengerikan, matanya merah menyala, seluruh tubuhnya dipenuhi oleh borok dan ribuan belatung yang tengah menggeliat. Ivan lagi-lagi terpaku, wajahnya kian memucat menatap Arumi yang menatapnya tajam. Kau harus mati. Tidak. Ivan mengerjap, ia membuka matanya dengan peluh yang bercucuran. Wajahnya sayu, kemudian ia meraup wajahnya kasar.
Rupanya Ivan bermimpi. Ia tertidur setelah dokter memberinya obat pereda nyeri, tapi tidurnya malah membawa ia ke dalam mimpi bertemu Arumi. Ivan, kamu kenapa? Tanya Ninda yang terbangun karena mendengar teriakan Ivan. Bu, Arumi bu, dia... Sudah, kamu di rumah sakit, tidak boleh banyak pikiran. Tidak ada Arumi di sini, oke? Tapi bu... Ivan menelan salivanya. Ia tidak bisa tenang karena biar dalam tidurnya Arumi terus mengusiknya. Dirinya sudah tidak kuat dengan teror Arumi yang terus menghantuinya. Ditambah rasa sakit yang kini ia rasakan kian menggerogoti-nya. Lukanya semakin parah dan ia tidak bisa menghindari kenyataan kalau dirinya akan mati. Ia terus menangis tergugu sambil meringis kesakitan. Sesekali Ivan berteriak kala ia mendapati bayangan Arumi muncul di hadapannya. Ibu, Arumi akan membunuhku ibu, tolong aku bu. Ninda dan Bagas cemas dan khawatir. Entah apa yang bisa mereka lakukan karena sampai kapanpun Arumi akan terus menuntut balas pada putra mereka. Dokter pun memberitahu Ninda dan Bagas kalau 2 jam lagi Ivan akan melakukan tindak operasi untuk mengamputasi tangannya. Ivan pun diberikan obat dan dibius sebelum melakukan operasi. Jantung Ivan semakin berdegup kencang, bahkan tekanan darahnya pun menjadi tinggi sehingga operasinya mengalami penundaan. Ivan, kamu harus tenang kalau mau operasi. Kalau tekanan darahmu selalu tinggi, dokter tidak akan bisa memberi tindakan, ujar Ninda pada putranya. Mata Ivan selalu saja membola, mendelik ke sana kemari karena ketakutan. Sampai pada akhirnya kondisi mental Ivan pun diperiksa dan dokter tidak berani untuk mengambil tindakan. Ivan disuruh pulang lebih dulu dan bila mana ia sudah merasa pulih dan kondisi mentalnya membaik, Ivan baru akan ditindaki karena dokter tidak ingin mengambil resiko. Karena pada saat pemeriksaan saja Ivan selalu menjerit berteriak histeris dan bahkan sampai mengamuk ketakutan, membuat dokter dan para perawat lainnya kewalahan. Ivan akhirnya dibawa kembali ke rumah. Ia mendapat beberapa obat pereda nyeri dan bahkan ada obat cairan suntik untuk meredakan nyeri di tangannya. Luka bakar di kaki dan wajahnya pun semakin melebar sehingga Ivan tiada henti meringis dan menangis kesakitan. Sampai tiba di rumah, Ivan meminta orang tuanya untuk tidak meninggalkannya, tapi mereka tidak tahan dengan bau busuk seperti bangkai karena luka Ivan semakin parah. Bila dibungkus, luka itu akan semakin membusuk karena banyak belatung yang keluar dari lukanya. Tapi bila dibiarkan terbuka, aroma bau busuknya membuat semua yang ada di sana merasa mual dan ingin muntah. Belum meninggal saja kondisi Ivan sangat mengerikan sehingga yang menjenguknya bilang kalau Ivan sedang menerima azab dari perbuatannya. Ninda dan Bagas pun meminta agar Abah Joko memaafkan Ivan agar Arumi berhenti membalaskan dendamnya dan mengampuni Ivan. Sampai saat ini, Arumi tidak pernah hadir dalam mimpiku atau menampakkan diri padaku. Seandainya memang ada, aku sangat senang sekali karena aku pun rindu padanya. Tapi Arumi tidak ingin menghampiri diriku karena ia ingin menuntut balas pada pelaku perundungan yang membuatnya kehilangan nyawanya. Tukas Abah Joko pada Ninda dan Bagas yang menghadap padanya untuk minta maaf. Mau tidak mau Ninda dan Bagas pun menghadap ke Mbah Parmin dan berani membayar berapapun jumlahnya agar Ivan bisa sembuh dan selamat dari pembalasan dendam Arumi. Ternyata Arumi itu belum berhenti membalaskan dendamnya rupanya. Kalau begitu aku akan membuatnya pergi ke alamnya, bagi Mbah Parmin dengan tertawa menyeringai karena merasa ditantang oleh Arumi sebab ia begitu sangat kuat dan tidak mau mengalah untuk berhenti balas dendam. Angin berembus kencang, menggoyangkan dedaunan dan berputar menerpa wajah Mbah Parmin. Mbah Parmin menekuk ludahnya dengan susah payah. Ia merasakan sesuatu yang akan terjadi padanya. Kejam, kau membela yang salah demi harga diri dan uang, Parmin. Mbah Parmin terus memutar pandangan. Ia mencari Arumi yang hanya terdengar suaranya tanpa menunjukkan wajahnya. Sebuah benda mengenai punggungnya. Kayu. Sebuah kayu melayang menghantamnya sehingga ia mengadu kesakitan. Keluar kau setan, aku tidak takut denganmu. Ayo, hadapi aku, seru Mbah Parmin di dalam kegelapan. Mulutnya terus berkomat-kamit membaca sesuatu dan tangannya terus bergerak seakan tengah bersiap akan melakukan sesuatu. Mbah Parmin terkejut kala sebuah wajah tengah menatapnya nyalang. Wajahnya hancur dan berbau tidak sedap. Bau anyir dan busuk itu menyeruak di indera penciumannya. Apa kau ingin mati, Mbah? Suara serak dan berat itu menatap tajam manik hitam miliknya.
Mbak Parmin yang sebelumnya tidak pernah melihat wajah asli Arumi, ia terkejut karena wajahnya sangat hancur dan jauh dari bayangannya. Ia berpikir jika sosok Arumi hanya akan berwajah pucat, seperti hantu yang sering ia lihat di koran-koran yang tersebar. "Kenapa, Parmin?" Parmin terkejut mendengar suara berat seorang wanita dari lain arah. Ia mengerjapkan matanya, mengingat sosok yang sepertinya ia kenal. Senyum mengembang dari bibirnya yang pucat. Ujung jarinya menunjuk wajahnya yang membuat Mbak Parmin mengingat sesuatu. "Rukmini." Sosok itu tersenyum menyeringnya menampakkan wajahnya yang keriput. Ya, Rukmini, wanita yang pernah ia cintai dulu. Tapi kisah cintanya berakhir karena Rukmini dan keluarganya tewas dalam pembantaian di villa, tempat di mana Arumi mati. "Jangan halangi dia balas dendam, Parmin. Biarkan dia membunuh para pria yang sudah dengan kejam membunuh dan menodainya," seru Rukmini menatap wajah Mbak Parmin. "Benarkah kau Rukmini?" Perlahan kepulan asap hitam itu mengelilingi Nek Rukmini dan terlihatlah sosok wanita cantik berkebaya kuning, baju yang ia berikan dulu. Terakhir kali juga ia melihatnya pada saat pembantaian pun Rukmini tidak ia temukan. Warga menemukannya setelah beberapa lama dan tubuhnya sudah mengering. "Iya, aku Rukmini. Jangan kau halangi mereka yang berbuat keji. Tidakkah kau ingat bagaimana pilunya saat kamu kehilangan orang yang kamu cintai? Dia bernasib sama dengan kita, berpisah dengan sosok yang sangat ia sayangi. Apa yang kamu lakukan tidak benar, membela orang yang sudah berbuat jahat dan keji padanya, Parmin. Biarkan dia melakukan apa yang harus ia lakukan. Dan apa, Rukmini?" Rukmini tersenyum. Ia melambaikan tangannya, pertanda jika ia berharap Parmin menerima apa yang harus dilakukan oleh Arumi. "Aku siap, demi bersamamu." Parmin menutup matanya, perlahan menatap Arumi yang sudah mengacungkan tangan dengan kukunya yang runcing. Hembusan nafas berat terdengar dari mulut Parmin. Ia menjatuhkan golok yang sedari tadi ia pegang erat. Arumi pun menatap dengan sangat nyalang. "Matilah bagi kalian yang berdosa dan bagi kau yang berusaha menghalangi dendamku." Pekik Arumi dengan wajah yang sangat menyeramkan. Ia pun melayang dan seret. Kuku runcing itu menggores tajam leher Parmin. Tidak lupa ia menancapkannya di sana. Hingga tidak lama Parmin mengejang dan ia tersenyum pada Rukmini. Rukmini tersenyum. Tangannya melambai menyambut kehadiran Parmin, pria yang selama ini ia rindukan. Parmin dan Rukmini yang saling mencintai pada zaman dulu, kini bersatu meski harus di alam berbeda. Arumi tersenyum, lalu perlahan menghilang dari kegelapan. Suara burung hantu saling bersautan. Jangkrik dan hewan malam lainnya seakan tengah bergunda menatap suasana langit yang terlihat sangat kelam. Terlihat rumah yang sangat sepi, namun di dalamnya sangat tidak merasa tenang. "Ayah, apa Ivan akan mati oleh Arumi?" "Bu, ayah percaya Mbak Parmin pasti bisa mengalahkan arwah Arumi. Tapi bagaimana kalau Mbak Parmin tidak bisa menghalanginya?" Jendela rumah terbuka karena terpaan angin yang kencang. Ninda dan Bagas terkejut melihat angin yang berembus dan menerpa rumahnya. Ninda dan Bagas langsung menoleh dan segera menutup kembali jendela yang terbuka sambil menyipitkan matanya agar tidak terkena debu. Teriakan Ivan karena kesakitan terus saja mengganggu pendengaran Bagas dan Ninda. Mereka sangat khawatir dengan keadaan putra sematawayangnya, tapi mereka hanya bisa menunggu Mbak Parmin melakukan sesuatu. Brak! Pintu dan jendela kembali terbuka karena terpaan angin yang begitu kencang. Angin yang berembus seakan membawa bayangan putih masuk ke dalam rumah mereka. "Apa itu, Bu?" tanya Bagas yang melihat bayangan putih berlalu menuju kamar Ivan. Bagas dan Ninda segera berlari menuju kamar Ivan. Mereka terkejut kala Ivan sedang dicekik oleh Arumi. Arumi tepat berada di atas Ivan. Bagas dan Ninda nampak ketakutan, bahkan Ninda langsung pingsan di tempat. "Jangan ganggu anakku, pergi kamu dari sini." "Siapapun yang menghalangi jalanku, dia akan mati bersama orang ini." Bagas menelan salivanya. Ia tidak bisa berkutat karena ia pun takut mati. Tapi ia tidak tega melihat putranya disiksa oleh Arumi. Ayah, tolong ayah!" rengek Ivan kesakitan. Bagas berjalan mendekati Ivan perlahan dan slap. Teriak Bagas kala tangan Arumi memanjang dan mencakar tubuh Bagas sehingga ia terpelanting ke lantai di dekat Ninda yang sedang pingsan. Arumi langsung mengangkat leher Ivan, membawa Ivan terbang melalui jendela kamarnya yang
terbuka menuju keluar. Lepaskan saya Arumi, saya mengaku salah, tolong maafkan saya. Rengek Ivan saat Arumi sedang menyeretnya. Brak, ah. Teriak Ivan kala tubuhnya dibanting ke sebuah batang pohon besar. Apa kau pernah mendengarkan aku saat aku teriak ampun dan meminta kau menghentikan aksi kejimu? Aku mengaku salah Arumi, tolong biarkan aku tetap. Arumi mencakar wajah Ivan. Aku tidak suka orang yang banyak bicara. Ivan memekik kala ia melihat leher Arumi memanjang, menghampirinya dan menggigit bagian tangan yang berulat. Teriak Ivan kala ia menyaksikan bagaimana Arumi menggigit tangannya sampai putus. Ivan berlari tergopoh dengan tertatih dan memegangi tangannya yang sudah putus. Darah terus mengucur membuat jejak kemana Ivan berlari. Tawa Arumi menyeringai karena sampai dimanapun Ivan berlari, ia tidak akan pernah bisa membiarkan Ivan bisa tetap hidup. Arumi berlalu dengan kencangnya mengejar Ivan. Guntur dan kilat bergemuruh menyambar sebuah pohon besar sehingga pohon itu tumbang. Krak! Ivan tertindih pohon besar. Dadanya sesak karena tepat di bagian punggungnya pohon besar itu jatuh. Ampuni saya Arumi, ampuni saya. Rengek Ivan kala darah sudah bercucuran di mana-mana. Tubuhnya lemas tidak kuasa untuk melarikan diri lagi, seakan sudah pasrah kalau ia sudah mendekati ajalnya. Kenapa kau lemas sekali Ivan? Tunjukkan kekuatanmu di mana kau begitu sangat bengis menyiksaku dulu. Tidak ada jawaban dari Ivan selain nafasnya yang tersegal. Arumi mendekatkan wajahnya ke arah wajah Ivan, membuat Ivan menjerit ketakutan. Tidak Arumi, menjauhlah. Arumi mencungkil bola mata Ivan sehingga ia tidak bisa melihat dan menjerit menangis kesakitan. Diangkatnya batang pohon besar itu oleh Arumi, kemudian brak. Ia jatuhkan kembali sampai Ivan mengergang nyawa karena tidak kuasa menahan batang pohon yang dijatuhkan menimpa tubuhnya kembali. Ivan mengembuskan nafasnya yang terakhir di tengah gelapnya malam. Suara hewan malam berseru, seolah tengah bersenandung ria akan kematian Ivan. Suara langkah kaki terdengar, nafas berat dan terengah mendekati sosok tubuh yang sudah terkulai tidak berdaya. Ivan! Pekik Ninda yang tiba dengan wajah terkejut, melihat Ivan yang sudah dalam keadaan mengenaskan. Bagas pun terhuyung lesu melihat putra yang ia banggakan selama ini, kini telah meregang nyawa dengan sangat mengerikan. Bola matanya sudah hilang. Darah sudah membasahi wajah dan tubuhnya. Ivan ya, Ivan! Lirih Ninda yang ikut terjatuh di samping Bagas. Astagfirullahaladzim, seru warga yang tiba di belakang Bagas dan Ninda. Beberapa warga yang mendengar teriakan Ninda dan Bagas mengikuti langkah mereka ke dalam hutan yang sudah mendekati villa. Namun mereka pun dikejutkan dengan penampakan tubuh Ivan yang sudah dalam keadaan mengenaskan. Ivan, bangun nak, ini ibu nak. Tangis pilu dari seorang ibu laki-laki terdengar menyayat. Namun apalah daya, nasi sudah berubah menjadi bubur. Semua sudah terjadi dan apa yang dilakukan Ivan kini sudah mendapat balasan impas. Ayo kita bantu, kita bawa ke rumah Bu, seru Pak Sapri yang sebagai peronda di desa Seraji. Ninda dan Bagas hanya diam menuruti warga yang membawa putranya untuk segera diurus. Di lain tempat, Abah tengah menatap langit yang tertutup pekatnya malam. Butir bening yang menghangat itu luruh membasahi kedua pipinya. Tidak ada bintang ataupun sinar bulan yang nampak di atas sana. Hanya kegelapan yang tidak menampakkan akan adanya bintang yang akan muncul dan menghiasi langit. Angin berhembus, membuat pohon dan daun-daun bergerak menyerukan suara gemerisik. Bau bunga melati tercium dan menyeruak, membuat Abah yang tengah diam itu seketika memutar pandangannya. Abah tersentak kala ia menatap sebuah pohon yang tidak jauh dari dirinya berdiri. Tubuhnya gemetar, netranya lagi sayu dan berkabur. Ia terhenyak menatap wajah pucat yang berdiri di hadapannya. Arumi, putriku, lirih Abah dengan tangan gemetar. Arumi mengangguk. Ia tersenyum menatap Abah yang hendak melangkah mendekatinya. Arumi merentangkan tangan dan menyambut rentangan tangan milik Abahnya. Abah, Arumi rindu Abah. Begitupun dengan Abah, ia memeluk tubuh Arumi dengan penuh kerinduan. Tangisnya pecah dalam pelukan Arumi yang begitu terasa dingin di tubuhnya. Arumi, jangan tinggalkan Abah nak, ujar Abah dengan memeluk erat dirinya. Abah, Rumi sudah bahagia, Arumi sudah tenang bersama ibu di surga. Abah jangan sedih lagi. Mereka yang menyakiti Rumi sudah tiada. Arumi sudah membuat mereka bertemu Tuhan dan bertemu api neraka.
Seru dari sautan Arumi dengan netra sendu menatap manik hitam milik abahnya. Abah Joko menatap wajah pucat Arumi. Ia menggeleng lemas, berharap Arumi masih menemani di hari-hari terakhir dirinya. Namun takdir tidak selaras dengan keinginan manusia. Arumi lebih dulu bertemu Latifah ketimbang Abah. Arumi, Abah sangat menyayangimu nak. Maafkan Abah yang tidak bisa menjaga kamu dan tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk kamu selama ini. Tidak Abah, Arumi sayang Abah, Arumi bahagia bersama Abah. Tangis Arumi luruh menatap pria yang selama ini berjuang membahagiakannya. Kini menangis tersendu di hadapannya. Ikhlaskan Rumi Abah, biarkan Rumi tenang bersama ibu. Arumi pun tersenyum. Ia melambaikan tangan setelah ia puas memeluk abahnya. Senyumnya menyemat di ujung bibir Arumi yang indah. Cahaya menyinari sekitar tubuhnya. Yang bersamaan dengan itu, wangi harum menyeruak di sekitar Abah. Abah tersenyum. Ia mencoba mengikhlaskan putri yang ia miliki satu-satunya. Semoga kamu tenang bersama ibu kamu nak. Doa Abah selalu menyertai kalian berdua, lirihnya, lalu tersenyum dan kembali melambaikan tangan pada Arumi. Samar sosok Arumi makin menghilang, membuat tangis yang begitu menyayat kian memilukan. Abah, Aida datang memeluk suaminya. Ia ikut menangis bersama sang suami yang tengah kehilangan putrinya. Aida yang hanya dia menatap sosok Arumi dan suaminya, ia pun ikut menangis melihat kepergian Arumi yang tersenyum padanya dan abahnya. Arumida, dia tidak akan kembali. Dia sudah pergi dan ninggalin Abah. Abah tenang, Arumi sudah bahagia. Jadi Abah tidak boleh membebani kepergian Arumi dengan tangisan seperti ini. Abah harus ikut bahagia karena semua pelaku yang sudah membunuh Arumi sudah mati semuanya. Abah mendongak seketika mendengar penuturan Aida. Maksud kamu dah? Ivan sudah meninggal, Bah. Lebih baik kita ke rumahnya untuk memberikan belasungkawa. Andai semua tidak terjadi, ini tidak akan berlaku dah. Sudah, Bah. Semua sudah terjadi. Semoga mereka semua menerima. Ini konsekuensi jika berbuat lebih jauh. Aku sadar, Bah. Aku sering menyakiti Arumi, tapi aku sudah menyesalinya. Maafkan Aida, Bah. Maafkan Aida. Sudah, kamu tidak bersalah. Semua manusia pernah memiliki kesilapan dan kamu sudah memperbaikinya. Ia mencium Aida dan mengikhlaskan Arumi. Mereka berdua pun beranjak untuk segera ke rumah Bagas dan Ninda. Ikhlas, hanya itu yang kini mereka lakukan. Karena hanya dengan ikhlas semua akan kembali tenang dan nyaman. Pagi tiba, semua orang sudah selesai menguburkan Ivan dengan air mata yang mengiringi kepergiannya. Abah, maafkan kami, seru semua orang. Maaf karena selalu memandang rendah Arumi selama ini. Maafkan kami yang selalu mengucilkan dan merundungnya. Sudahlah, kalian tidak perlu meminta maaf. Lebih baik kita perbaiki kesalahan yang sudah terlewat. Saya sudah maafkan kalian semua. Abah tersenyum menampakkan wajah senjanya. Terima kasih Abah. Ninda dan Bagas pun menghampiri Abah. Netra, sayu dan sembab itu membuat Abah sedikit iba dan prihatin. Namun ia pun tidak bisa membantu dan menghalangi Arumi untuk tidak membunuh Ivan. Bah, kami minta maaf. Maaf atas perbuatan putra kami terhadap Arumi. Kami harap Abah tidak dendam dan benci pada kami. Bu Juragan, saya tidak marah dan benci kalian. Apa yang terjadi sudah kehendak Tuhan. Jadi biarlah yang berlalu itu berlalu. Kita tata masa depan dan memperbaikinya. Joko, terima kasih karena kamu masih mau memaafkan kami. Padahal, Juragan, saya sudah ikhlas melepaskan Arumi dan tidak mau memberatkan kepergiannya. Jadi ikhlaskan saja. Saya sudah maafkan semuanya. Terima kasih Joko. Dan kami harap kamu masih bisa menjadi keluarga bagi kami dan tidak sampai keluar dari perkebunan. Baik Juragan, ya sudah, mari kita pulang. Semua orang tersenyum dan bersalaman, termasuk Bagas dan Ninda. Mereka semua akhirnya ikhlas dengan garis Tuhan yang sudah ditentukan. Mereka yakin takdir Tuhan lebih baik ketimbang rencananya. Mereka semua pun berpamitan setelah memeluk Abah dengan seuntai penyesalan. Abah dan Aida pun beranjak meninggalkan pemakaman dengan senyum yang mereka setelah semuanya ia rasa sudah lebih baik. Keikhlasan atas apa yang terjadi pada putrinya ia tegapkan dan berharap kelak ia bisa berkumpul di masa yang akan datang bersama Arumi dan Latifah.
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.